Halo semuanya, perkenalkan nama aku Siti Ramadayanti. Di sini aku akan menjelaskan tentang potensi dan prospek pemanfaatan lahan rawa. Materi-materi yang akan dibahas, yang pertama ada pengertian lahan rawa, yang kedua ada pengertian lahan rawa lebak, yang ketiga ada potensi dan prospek pemanfaatan lahan rawa lebak, yang keempat tanaman pangan dan hortikultura. Yang pertama, pengertian lahan rawa. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang rawa Pasal 1 Butir 1 yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2013 tentang rawa yang mendasar kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air atau SDA. Namun, undang-undang tersebut dinyatakan pembatalan keberlakuan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Februari 2015 karena undang-undang tersebut tidak memenuhi 6 prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air, memuat sebagai berikut. Rawa adalah wadah air beserta air dan daya air yang terkandung di dalamnya, tergenang secara terus-menerus atau musiman, terbentuk secara alami di lahannya relatif datar atau cekung dengan endapan mineral atau gambut, dan ditumbuhi vegetasi yang merupakan suatu ekosistem. Yang kedua, ada pengertian lahan rawa lebak. Lahan rawa lebak adalah lahan yang pada periode tertentu atau minimal 1 bulan tergenang air dan rejim airnya dipengaruhi oleh hujan, baik yang turun setempat maupun daerah sekitarnya. Berdasarkan tinggi dan lama genangan airnya, lahan rawa lebak dikelompokkan menjadi lebak dangkal, lebak tengahan, dan lebak dalam. Yang ketiga, ada potensi dan prospek pemanfaatan lahan rawa lebak. Lahan rawa lebak merupakan agroekosistem yang cukup potensial untuk pertanian seperti padi, palawija, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Lahan rawa lebak memiliki potensi dan prospek cukup besar untuk dijadikan sebagai lahan pertanian untuk perkembangan tanaman pangan maupun tanaman hortikultura. Secara tradisional, pengelolaan lahan rawa untuk pertanian sudah lama berlangsung meskipun produktivitasnya masih rendah, namun sudah memberikan dukungan terhadap kehidupan masyarakat. Untuk meningkatkan produktivitas lahan dan tanaman, maka perlu ditemukan teknologi budidaya yang sesuai dengan karakter lahan rawa lebak. Perspektif pengembangan lahan rawa lebak sangat dimungkinkan dalam mendukung kedaulatan pangan dan pemenuhan protein dan gizi serta kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, tanaman pangan dan hortikultura. Budidaya tanaman pangan, khususnya padi, masih menjadi tanaman utama di lahan rawa lebak. Tanaman padi umumnya diusahakan di lebak dangkal baik pada musim kemarau maupun musim hujan, sedangkan sebagian lebak tengahan dimanfaatkan menjelang musim kemarau. Di Kalimantan Selatan terdapat 2 istilah sistem pertanaman padi di lahan rawa lebak, yaitu padi rintak dan padi surung. Padi rintak adalah pertanaman padi yang dilakukan menjelang musim kemarau, sedangkan padi surung adalah pertanaman padi yang dilakukan menjelang musim hujan. Pertanaman padi rintak umumnya lebih luas dibandingkan dengan padi surung. Jenis tanaman hortikultura yang diusahakan di lahan rawa lebak diantaranya jeruk siam, walu atau labu kuning, tomat, terung, dan paria. Tanaman ini umumnya diusahakan di lahan rawa lebak dangkal dengan cara membuat tukungan atau surjan, seperti halnya di lahan rawa pasang surut. Adapun tanaman semangka, mentimun suri, cabai merah umumnya diusahakan di lebak tengahan pada musim kemarau, terutama kemarau panjang. Di lebak sub DAS negara Kalimantan Selatan sudah ada perwilayahan komoditas, antara lain wilayah padi, jagung, semangka, timun suri, dan ubi negara. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.